Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam mata kuliah Kesetaraan dan Keadilan Sosial Masyarakat di Wilayah Hutan Hujan Tropis. Dan saat ini kita akan bersama-sama membahas tentang materi mengenai konsep kesejahteraan dan kemiskinan khususnya untuk wilayah hutan hujan tropis. Konsep kesejahteraan dan kemiskinan wilayah hutan hujan tropis memang memiliki beberapa konsep dan juga beberapa indikator. Kemiskinan adalah kurangnya banyak hal yang dialami oleh seseorang atau keluarga. Kemiskinan berarti kurangnya pendapatan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga atau kekurangan kekayaan untuk memberi stabilitas atau menghadapi perubahan seperti kehilangan pekerjaan, sakit, dan krisis lainnya. Tentu kondisi ini dialami pada masa pandemi seperti saat ini. Nah, konsep dari kemiskinan tersebut juga berarti bahwa kebutuhan dasar yang lain seperti kesehatan, pendidikan, perumahan itu tidak memadai. Tetapi kemiskinan juga subjektif dan dapat disebabkan oleh perasaan seperti kehilangan, kerentanan, keterkucilan, malu, ataupun sakit. Sehingga miskin di sini memiliki arti yang lebih luas. Tidak hanya berbasis finansial, tetapi juga berbasis pada perasaan dan juga kondisi-kondisi sosial tertentu. Seseorang itu dapat merasa miskin jika kesejahteraannya turun atau jika dia dibandingkan dengan orang lain yang memiliki kondisi baik. Sehingga akan sangat sulit apabila indikator kesejahteraan itu dengan membandingkan antara kondisi kita dengan kondisi orang lain. Mari kita lihat ada beberapa indikator kesejahteraan yang secara sosial dipakai saat ini. Salah satunya adalah indikator kesejahteraan menurut BPS, di mana penduduk miskin berdasarkan survei berada di bawah garis kemiskinan. Apa itu di bawah garis kemiskinan? Pada saat kondisi pengeluaran per kapita per bulan untuk kebutuhan makanan ya setara 2.100 kikal dan non makanan mendasar berada di bawah rata-rata. Kemudian yang kedua, ada juga indikator kesejahteraan berbasis pendataan kemiskinan indikator baru atau yang disebut dengan PKIB. PKIB berbasis 11 indikator. Apa saja indikator tersebut? Indikator PKIB ini sangat erat kaitannya dengan kondisi kesehatan masyarakat. Kalau kita lihat, sandang adalah jumlah pakaian yang dibeli, ya. Ini berdasarkan survei kepada keluarga atau individu. Kemudian miskin berdasarkan kondisi pangan, yaitu fasilitas air bersih tidak terjangkau, persentase pengeluaran rumah tangga untuk makanan rendah. Studi yang pernah kami lakukan yang berkaitan dengan kerawanan pangan masyarakat atau perempuan di wilayah perkebunan sawit, memang terlihat bahwa coping strategi dari masyarakat tadi sudah terbiasa dengan kondisi tersebut sehingga mereka dalam keadaan menerima. Itu juga menjadi masalah kita saat ini. Papan kepemilikan rumah yang meliputi bisa sewa, milik sendiri, harta warisan dan lain-lain. Jenis dinding ya mempengaruhi. Kemudian jenis lantai, sehingga indikatornya untuk dinding dan lantai berdasarkan Kementerian Lingkungan Hidup ya, ada beberapa subindikator. Untuk dinding ada yang dinding kayu, kemudian bambu, kemudian beton atau lain-lainnya. Untuk lantai juga ada berbasis tanah atau tefel, ubin, kayu, itu juga menjadi beberapa jenis lantai. Sarana buang air besar, apakah jamban umum, apakah memiliki jamban keluarga, kemudian sumber penerangan, ya, ketersediaan sumber daya kelistrikan juga menjadi bagian dari kriteria kondisi seseorang. Untuk lain-lainnya yaitu partisipasi sekolah, ya, partisipasi angka literasi juga, sumber keuangan rumah tangga, kemudian pelayanan kesehatan. Nah, kategori tingkat kemiskinan menurut PKIB itu dibagi menjadi 4 ya. Yang pertama adalah tidak miskin, kemudian mendekati miskin,
miskin dan juga sangat miskin. Oke, untuk kemiskinan sendiri, Levitan menjelaskan bahwa kemiskinan sebagai kekurangan dari barang atau pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup yang layak. Standar hidup yang layak ini memiliki beberapa pandangan. Ada yang menyebutkan bahwa hidup layak adalah yang memiliki kecukupan sandang pangan papan, atau hidup layak berbasis pada konsep-konsep yang tidak absolut, artinya menurut pandangan dan norma masyarakat. Skiller juga menyebutkan bahwa kemiskinan adalah ketidaksanggupan seseorang atau keluarga untuk mendapatkan barang dan pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan sosialnya, terbatas. Jadi kemiskinan itu kita tidak bisa mengakses pelayanan-pelayanan atau kebutuhan mendasar kita karena kondisi keterbatasan kita. Menurut jenisnya, kemiskinan itu dibagi menjadi dua, yaitu kemiskinan absolut dan juga kemiskinan relatif. Bedanya apa? Kemiskinan yang absolut artinya adalah mereka yang tidak bisa memenuhi kebutuhan kita, kebutuhan sehari-harinya. Kebutuhan sehari-hari yang misalnya frekuensi makan yang tadinya 3 kali makan dengan 2 kali kudapan itu tidak memungkinkan untuk dipenuhi. Mereka hanya makan sehari sekali, kemudian dengan kuantitas varian menu makanan yang sangat terbatas dan juga tidak bervariasi. Kemudian kemiskinan yang relatif artinya kemiskinan karena dibandingkan dengan kelompok orang lain atau masyarakat berdasarkan norma sosial yang terbangun. Terkadang fenomena sosial kita yang membuat adanya gap atau kesenjangan yang semakin lebar antara kelompok menengah atas dengan menengah bawah. Bisa dilihat dari kebiasaan, gaya hidup, kemudian pola konsumsi panganan, ya, itu juga menjadi bagian dari indikator kemiskinan. Nah, penyebab kemiskinan itu bisa disebabkan karena kemiskinan alamiah, yaitu kemiskinan yang timbul sebagai akibat sumber-sumber daya yang langka, kemudian kurang akses, ya, kemudian tingkat perkembangan teknologi yang sangat rendah dan juga tingkat penerimaan teknologi. Dan sebenarnya ini agak sedikit bertolak belakang dengan kondisi pandemi, bahwa seluruh masyarakat khususnya untuk yang kelompok anak sekolah dituntut untuk memiliki teknologi. Dan kondisi ini yang menyebabkan terjadinya semakin tekanan-tekanan sosial yang semakin besar. Kemudian kemiskinan struktural, ya, artinya kemiskinan yang terjadi karena adanya struktur sosial yang tadi sempat saya sampaikan, yang membuat anggota atau kelompok masyarakat tidak menguasai sarana ekonomi dan fasilitas secara merata. Sebagai contoh misalnya, kenapa mereka yang berada di kelompok menengah ke bawah tidak bisa mengakses fasilitas hiburan? Ya, karena mungkin itu tadi, mereka menyesuaikan dengan kondisi keadaan. Nah, selain itu, kita lihat bahwa Friedman 1979 juga menjelaskan bahwa kemiskinan merupakan ketidaksamaan atau akumulasi basis kekuasaan sosial yang tidak merata. Nah, dalam konsep hutan hujan tropis, masyarakat itu harus memiliki adaptasi. Kita, Kalimantan, memiliki adaptasi-adaptasi khususnya untuk 3 wilayah, yaitu wilayah perkotaan, kemudian pesisir, dan wilayah-wilayah kerajaan. Ini sebenarnya pembagian-pembagian wilayah yang menurut konsep kebudayaan berdasarkan 3 tadi. Jadi Kalimantan terbagi menjadi 3 wilayah, pesisir, pedalaman, dan juga kerajaan. Nah, di era saat ini perlu ada beberapa pendekatan untuk melihat kesejahteraan dan kemiskinan. Nah, di sini saya mengambil konsep dari Friedman, Gunnar DKK 2007, berkaitan dengan Nice Pairs of Poverty, NSP. Jadi kalau kita lihat bahwa dari gambar ini, ya, dari diagram ini kita akan lihat bahwa
konsep kesejahteraan SJS ini merupakan inti dari sudut pandang ini, ya. SJS adalah sejahtera subjektif. Nah, sejahtera subjektif di sini, ya, kesejahteraan secara subjektif ini memiliki beberapa indikator pendukung. Mulai dari kekayaan materi, ya, berapa jumlah harta bergerak, harta tidak bergerak, kemudian kepemilikan rumah dan kekayaan finansial lainnya, dibarengi dengan tingkat kesehatan, ya, maka akan terjadi ketimpangan pula apabila memiliki kekayaan materi yang tinggi tetapi tidak dibarengi dengan kualitas atau kondisi kesehatan yang baik. Kemudian pengetahuan yang juga memadai, ini menjadi bagian dari tingkat sejahtera subjektif yang dianut oleh NESP. Nah, ketiga faktor tadi juga melingkupi faktor lingkungan alam, ya, kemudian lingkungan ekonomi, kemudian politik dan juga sosial. Nah, indikator yang berada di bagian dalam lingkaran putus ini semuanya terakumulasi dalam bentuk prasarana dan pelayanan kesehatan yang diterima. Nah, kalau kita lihat konsepnya bahwa model NESP itu lebih mengeksplorasi mengenai kebutuhan dasar dan kapabilitas individu. Hal ini tergabung menjadi kesehatan, kekayaan materi, dan juga pengetahuan. Kalau kita lihat pengetahuannya itu tidak hanya berbasis dari survei-survei kognisi saja, tapi juga berdasarkan standar formal, informal, dan juga tradisional. Apa itu formal? Yaitu mereka yang menerima pendidikan formal. Misalnya Indonesia menganut wajib belajar 9 tahun, wajib belajar 12 tahun. Nah, itu adalah pendidikan berbasis formal. Informal adalah pemahaman mengenai hal-hal yang sifatnya literasi sosial, tentang kondisi-kondisi sosial. Kemudian tradisional adalah hal yang berkaitan dengan pengetahuan sosial budaya, kemudian hal-hal yang menjadi kekayaan atau warisan tradisional. Bagi kebanyakan masyarakat lokal di Indonesia, inti ini juga disebut sebagai aspek pokok kemiskinan, ya. Jadi tingkat pengetahuan, pemahaman, kesehatan, dan juga kekayaan material. Nah, bagaimana masyarakat hutan hujan tropis beradaptasi dengan kondisi-kondisi kesejahteraan dan kemiskinan? Kita tahu bahwa Kalimantan sebagai salah satu pusat industri yang berkaitan dengan pertambangan, kemudian perkebunan, itu ternyata tidak berbanding lurus. Artinya mereka yang berada di wilayah pertambangan atau wilayah perkebunan itu juga memiliki kondisi-kondisi sosial yang tidak sejahtera, ya. Hutan tropis sebenarnya memberikan jasa penting pada skala yang berbeda dari komunitas masyarakat lokal hingga dunia, ya. Dan di dalam masa pandemi ini juga akan terjadi perubahan, ya, terkait dengan distribusi, kemudian eksplorasi hasil alam itu juga mengalami perubahan. Bisa menyumbang pada penurunan kerentanan masyarakat terhadap perubahan iklim, itu juga menjadi bentuk adaptasi masyarakat hutan. Yang dulunya rindang, ya, pepohonan, tetapi saat ini sudah mengalami pembebasan lahan, kemudian mengalami sudah diganti menjadi lahan pertambangan, otomatis akan terjadi masalah-masalah kesehatan di sana. Kita tahu bahwa saya menjadi bagian dari studi kelayakan AMDAL, di mana dalam aspek kesehatan masyarakat kita lihat bahwa mereka yang berada di wilayah pertambangan ternyata memiliki kerentanan atau memiliki resiko yang lebih tinggi untuk terpapar dengan debu, kemudian partikel-partikel kimia yang berada di udara, PM25, PM10, ya, yang menyebabkan kondisi kesehatannya mengalami kerentanan, sehingga sering ditemui bahwa mereka yang di wilayah hutan hujan tropis khusus untuk pertambangan lebih memiliki intensitas sesak napas, batuk, pilek itu lebih tinggi, ya. Kemudian tidak hanya itu, bagaimana dengan kondisi kualitas lingkungan?
kualitas lingkungan pasti akan berdampak ya, mulai dari bagaimana kondisi sungai, kondisi udara, kondisi kebisingan. Kita akan bahas itu pada pertemuan berikutnya pada subtema mengenai adaptasi masyarakat hutan tropis berkelanjutan melalui jasa ekosistem. Nah, paparan-paparan dan juga sensitivitas ekosistem hutan yang mengalami perubahan akan menyebabkan perubahan sensitivitas juga pada kesehatan masyarakat. Kita lihat bahwa perubahan iklim, contoh peningkatan suhu saat ini, perubahan curah hujan, topan badai, kemudian naiknya permukaan laut, perubahan tata guna lahan yang tadinya sebagai lahan pertanian masyarakat kemudian dialihfungsikan menjadi pertambangan dan juga wilayah perkebunan perusahaan akan menyebabkan perubahan dan juga terjadi perubahan yang berdampak pada spesies, contohnya kondisi hutan, kondisi tanah, dan juga kondisi suhu atau bagaimana tingkat kelembaban di wilayah tersebut. Nah, konsep-konsep ini akan lebih jelas kita bahas pada pertemuan berikutnya mengenai jasa-jasa ekosistem alam khusus untuk wilayah hutan hujan tropis. Nah, selanjutnya untuk lebih memperdalam keilmuan kalian, saya memberikan beberapa tugas. Yang pertama adalah silakan untuk mencari dan menyimak satu saja artikel ilmiah untuk membahas mengenai pembangunan kesehatan di wilayah hutan hujan tropis. Karena saat ini kita mengalami pergeseran sehingga untuk wilayah kerajaan akan kita ganti menjadi wilayah perkotaan. Contoh untuk Kalimantan Timur, wilayah perkotaan bisa Bontang, Samarinda, kemudian Balikpapan, kemudian wilayah-wilayah pesisir dan juga wilayah-wilayah pedalaman. Boleh kalian eksplorasi tidak hanya untuk Kalimantan Timur tetapi untuk wilayah hutan hujan tropis lainnya. Nah, artikel tersebut kalian analisis menggunakan pendekatan NESP ya. Silakan untuk membuka bahan ajar yang pernah saya berikan ya berkaitan dengan judul menuju kesejahteraan masyarakat hutan. Saya ambil dari SIFOR 2007. Silakan kalian analisis berdasarkan sudut pandang NESP pada studi kasus pada artikel kalian ambil. Baik, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan ke sesi diskusi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.